saya Muzayana. Kali ini kita mau sharing tentang tata cara penggunaan biogas dengan benar. Nah, sebelum kita mulai sharingnya, kita mau tahu dulu nih bentuk biogas itu seperti apa dan bagaimana. Oke, ini biogasnya, dia bentuknya bulat aja seperti ini dan pipih. Dia kaca biasa. Kemudian ini dikenal sebagai biogas diamond shape. Kenapa diamond shape ataupun biogas DS? Karena bentuk ukirannya di dalam ini dia berbentuk seperti diamond. Makanya dikenal sebagai biogas DS. Ini ukurannya 10 cm. Jadi ini ukuran sedang. Ada yang lebih besar lagi daripada yang ini dan ada yang lebih kecil, namanya itu biogas mini. Ini ion negatifnya sekitar 4000-an. Jadi lebih tinggi juga. Nah, jadi biogas ini ada beberapa cara penggunaannya. Yang pertama itu kita bisa rendam. Yang pertama itu direndam. Rendam itu sangat simple, tinggal kita ambil teko ataupun pluk yang lain, masukkan air, kemudian tinggal cemplung si biogas ini. Nah, tapi dia kalau misalnya direndam ini tidak disarankan bagi yang sedang terapi penyakit sesuatu. Kenapa? Karena dia efeknya itu ataupun pengubahan air heksagonal itu, air biasa menjadi air heksagonal itu lebih lama karena dia proses perendaman itu harus membutuhkan waktu selama 8 jam. Itu disarankan selama 8 jam baru boleh kita minum. Malah kalau misalnya yang untuk direndam itu, kalau misalnya kita mau rendam disarankan pakai biomini aja. Jadi biomini itu kan tinggal cemplung, nanti sebelum minum tinggal di-shake aja beberapa kali, langsung bisa diminum. Karena kalau misalnya yang ini kan ada lubangnya di bagian tengah, ini memang disarankan untuk dialirkan. Tapi kalau misalnya mau rendam, nggak mau repot-repot, boleh juga tinggal direndam aja. Jadi boleh nggak kalau misalnya kita rendam kita minum? Boleh. Malah kalau misalnya kita nggak lagi terapi penyakit, itu bisa direndam aja, nggak usah disuling. Tetap fungsi nggak ataupun tetap ngefek? Ngefek juga, itu bisa untuk menjaga stamina kita. Bahkan kalau misalnya anak-anak yang sering minum biogas ataupun air minumnya udah kita ganti dengan biogas, itu dia daya tahan tubuhnya itu lebih bagus ketimbang sama teman-temannya yang lain. Nanti boleh dites sendiri di rumah ya mams. Jadi yang pertama tadi itu direndam, yang kedua kita bisa alirkan. Nah, kalau misalnya terapi penyakit itu, ini yang disarankan. Kenapa? Karena dia lebih ngefek ke tubuh kita. Karena saat air bersentuhan dengan biogas itu akan lebih cepat mengubah air biasa menjadi air heksagonal ataupun yang sering kita kenal itu dengan air oksigen. Jadi caranya gimana? Caranya sangat simple. Biogas. Nah, ini ada corongnya ini besar ya. Tapi nggak apa-apa, ini cocoknya untuk Biofortek yang besar itu. Tapi ini afirmasi dulu, semoga nanti Bioforteknya juga ikut mendarat di rumah. Mengaminkan ya. Ini jadi kita taruh aja seperti ini biogasnya. Nanti ambil air di teko boleh, di pluk lain juga boleh, tinggal kita taruh ke sini, kemudian ditampung, taruh lagi, tampung lagi, taruh lagi, tampung lagi sampai 10 sampai 15 kali aliran. Itu kalau misalnya kita mau terapi penyakit. Tapi kalau misalnya untuk awal-awal kan, untuk menghindari detox yang berlebih di tubuh kita, itu disarankan dari aliran yang paling kecil. Aliran paling kecil berapa kak? Bisa 2 ataupun 3 aliran saja. Nanti kalau misalnya nggak ngefek, maksudnya detoxnya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu berpengaruh ke tubuh, itu bisa ditambah lagi jumlah alirannya. Jadi tambahnya nanti 3 aliran, kemudian bisa 5, 7 sampai 15 aliran. Karena ketika jumlah alirannya itu semakin banyak kita alirkan, itu akan semakin bagus jumlah kandungan oksigennya itu semakin banyak, sehingga untuk diserap ke tubuh kita itu pun semakin cepat. Katanya, boleh percaya atau tidak, ketika kita alirkan air biasa itu ke biogas ini kan dia menghasilkan air heksagonal, itu bisa diserap oleh tubuh kita selama 15 menit, itu udah bisa diserap oleh tubuh. Jadi nggak heran kadang banyak orang yang terapi dengan biogas itu bisa sembuh. Karena kenapa? Dia memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak tadi. Jadi tubuh itu punya regenerasi sel tubuh, apa istilah biolognya lupa, nanti bisa dicek lagi ya. Pokoknya dia daya memperbaiki sel itu lebih besar ataupun lebih bagus kalau misalnya kita minum air biogas, makanya bisa sembuh. Itu yang kedua, tadi bisa dengan cara dialirkan.
sampai berapa maksimal alirannya, sampai 30 aliran. Malah kalau misalnya orang DM itu untuk mama saya di rumah, saya buatnya itu 20 kali aliran. Jadi semakin besar aliran, kalau misalnya dia udah sering minum, jadi harus kita tingkatkan terus jumlah aliran airnya, karena biar efek ke tubuh itu pun lebih terasa ataupun lebih cepat sembuhnya. Itu yang kedua, dengan cara dialirkan. Nah, yang ketiga itu bisa dengan cara disenter. Senternya gimana? Ada senter khusus Bioglas. Jadi ini senternya. Ini dia senternya. Jadi ini ada tombol on off-nya juga di sini. Kemudian ada tempat cas-casan. Ini kemudian ada lampunya juga. Ini kita buka dulu. Cara bukanya seperti ini. Nah, ini lampunya ya. Jadi caranya gimana, Kak? Tinggal kita taruh aja bioglasnya di sini. Nah, kemudian tinggal dipasang seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya kita mau terapi, tinggal dihidupin aja. Di sini kan ada tombol on off-nya. Nah, tinggal di sini. Nanti tinggal tempel aja di mana bagian yang sakit, apa di sini ataupun di bagian belakang, di bagian bahu, pokoknya tinggal ditempel aja. Ataupun di bagian kaki juga bisa, karena kan sumber sarafnya di situ semua. Itu juga disarankan untuk tempel di bagian kaki kita, taruh aja seperti ini, tapi kaki ya, bukan tangan. Berapa lama kita terapinya menggunakan senter seperti ini? Itu bisa 30 sampai 1 jam. Kalau misalnya awal-awal pemakaian, kenapa? Karena biar efeknya itu tadi lebih terasa. Jadi fungsinya kita senter ini seperti ya, untuk apa? Biar tadi kan kandungan ion negatif, biar dialiri ke tubuh kita itu lebih cepat, jadi melalui sinar. Jadi fungsinya untuk mengalirkan ion negatif yang ada pada bioglas ke tubuh kita, sehingga nanti tubuh kita itu bisa memperbaiki selnya sendiri. Seperti itu ya kira-kira fungsinya. Disarankan 3 kali lah sehari selama 30 sampai 1 jam pemakaian. Itu kalau misalnya awal-awal. Sambil tiduran bisa nggak? Bisa sambil tiduran, kan nggak sanggup juga kadang kita pegang terus seperti ini kan, nggak apa-apa, bisa. Nanti kalau misalnya udah redup tinggal dicas aja lagi senternya. Jadi seperti itu kalau misalnya dengan cara di senter. Dan yang terakhir itu penggunaan bioglas. Ini kalau cara bukanya ya, tinggal dibuka aja. Nah, ini tadi. Yang terakhir, cara penggunaan bioglas itu bisa dengan kita tempel aja ke bagian yang sakit. Malah ini kalau misalnya ditempel, di recommendednya, ini udah pengalaman sendiri, sama yang anak lagi demam, itu memang langsung ngefek dia. Tinggal tempel di badan bisa. Ini kan besar, jadi kalau misalnya kita tempel di kening anak-anak nggak terlalu ketika dia balik agak susah, kecuali biomini. Itu biomini bisa tempel terus di sini. Tapi kalau misalnya bioglasnya sebesar ini, saya biasa tempel di perut ataupun di bagian belakang. Itu nanti panas yang ada pada tubuh si anak otomatis akan pindah ke bioglas. Itu boleh percaya atau tidak, tapi itu memang faktanya. Panasnya itu memang diserap sama si bioglas ini. Jadi demamnya itu memang cepat turun. Itu ya secara kalau misalnya dengan cara ditempel. Jadi tadi ada 4 fungsi tata cara penggunaan bioglas. Yang pertama itu direndam, kemudian dialirkan ataupun disuling airnya, yang ketiga disenter, dan yang terakhir itu ditempel. Oke, sharing untuk kali ini tentang tata cara bioglas sudah cukup di sini dulu. Boleh maksudnya mau kita untuk ke depan kita mau sharing apa, boleh komen ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat. Boleh di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum.